Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi geometri matematika SMP guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum software matematika. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait pembuktian teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ashifa Nur Afiyah dengan nomor NIM A410190010 dari kelas A semester 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum kita masuk ke GeoGebra, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teorema Pythagoras. Pythagoras pada tahun 569 hingga 475 sebelum Masehi menggunakan metode aljabar untuk membangun segitiga Pythagoras. Selama dinasti Han tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, segitiga Pythagoras muncul di 9 bab pada seni matematika. Bersama dengan penyebutan segitiga tersebut, penggunaan tercatat pertama dari teorema di Cina dikenal Gauguin teorema dan di India sebagai Bhaskara teorema. Teorema Pythagoras memainkan peran penting dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan matematika. Misalnya, membentuk dasar trigonometri dan dalam bentuk aritmatika karena menggabungkan geometri dan aljabar. Teorema Pythagoras adalah hubungan dalam geometri Euclidean antara tiga sisi segitiga siku-siku. Ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat dari panjang dua sisi lain dari setiap segitiga siku-siku akan sama dengan kuadrat dari panjang sisi miring. Teorema Pythagoras sangat erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Mengapa dikatakan segitiga siku-siku? Karena pada segitiga tersebut terdapat satu sudut yang membentuk siku sebesar 90 derajat, yaitu sudut ini. Nah, pada segitiga siku-siku terdapat sisi miring, sisi alas, dan juga sisi tegak. Nah, teorema Pythagoras mempunyai rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A adalah sisi tegak, B adalah sisi alas, dan C adalah sisi miring. Nah, untuk penamaan sisi itu tergantung pada kita masing-masing. Ada juga yang menamakan dengan variabel lain, namun secara umum biasanya menggunakan variabel tersebut. Yang penting perlu kita ingat adalah bahwa jumlah dari sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuktikan teorema Pythagoras menggunakan luas persegi, yaitu dengan menggunakan tiga persegi, yaitu persegi A, persegi B, dan persegi C. Yang akan kita buktikan adalah apakah benar luas persegi berwarna biru sama dengan jumlah luas persegi berwarna hijau dan luas persegi berwarna kuning. Apakah benar? Mari kita buktikan menggunakan GeoGebra. Oke, pertama kita buka dulu GeoGebra-nya. Di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat segmen A dan B. Oke, di sini saya membuat segmen sebesar 7/1. Kemudian kita membuat setengah lingkaran menggunakan semicircle. Oke, kemudian A ke B, tarik saja garisnya, nanti akan terbentuk sendiri setengah lingkaran tersebut. Kemudian kita buat poin. Nah, pada setengah lingkaran tersebut. Kemudian kita buat segitiga dengan menggunakan poligon, yaitu segitiga A, segitiga B, segitiga C. Segitiga A, B, dan juga C yang melalui titik A, B, C. Kemudian kembali lagi ke A. Oke, kemudian kita membuat sudut menggunakan angle. Nah, seperti ini. Agar kelihatan apakah benar segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Oke, ternyata benar ya, karena sudut tersebut ada 90 derajat. Kemudian kita buat lagi sudut yang lainnya. Oke, sudah terbentuk semua sudut, kemudian kita lanjut membuat persegi, yaitu pertama, kita buat dulu line atau garis yang melalui titik C dan juga titik B. Kemudian kita buat parallel line atau garis sejajar yang sejajar dengan garis G melalui titik A. Oke. Kemudian kita buat lingkaran menggunakan circle with center through point, yaitu berpusat di C melalui titik A. Oke. Nah, kemudian di sini agar lebih akurat membuat perseginya, kita buat dulu
intersect, menggunakan intersect, yaitu titik potong antara lingkaran dan juga garis yang tadi kita telah buat itu garis J. Nah, karena di sini saya membutuhkan titik perpotongan antara lingkaran ini dan juga garis yang di sini, maka yang untuk garis, mohon maaf, untuk titik ini kita sembunyikan saja. Oke, jadi hanya terlihat titik ini. Nah, kemudian kita lanjut membuat garis tegak lurus atau dengan menggunakan perpendicular line, yaitu garis tegak lurus H melalui titik D. Oke, kemudian ada perpotongan antara garis H dengan garis ini. Kemudian kita akan membuat titik potongnya menggunakan intersect, yaitu seperti ini. Maka terbentuk titik F. Kemudian kita buat persegi A, C, D, F dengan menggunakan poligon sama kayak segitiga tadi, yaitu persegi A, C, D, dan juga F. Kemudian kembali lagi ke A. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita sembunyikan yang garis bantuan tadi dengan garis melengkung tadi, yaitu dengan menggunakan show or hide object. Yaitu ini kita sembunyikan, kemudian ini kita juga sembunyikan. Oke, kemudian kita lanjut membuat segitiga yang persegi berikutnya, yaitu caranya sama seperti tadi. Buat dulu line atau garis yang melalui titik A dan juga titik C. Oke. Kemudian kita buat garis sejajar dengan menggunakan parallel line, sejajar dengan garis C dengan melewati titik B. Kemudian kita buat circle with center through point atau lingkaran berpusat di C melalui titik B. Oke. Kita naikin dulu biar kelihatan. Oke. Nah, kemudian sama dengan tadi kita buat lagi intersect, yaitu titik potong antara lingkaran dengan garis ini. Kemudian tadi yang titik perpotongan ini kita sembunyikan saja karena yang kita butuhkan hanya ini. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi garis tegak lurus atau perpendicular line yang tegak lurus dengan garis ini dan melalui titik G. Oke. Kemudian akan bertemu titik potong antara garis ini dan juga garis ini dengan menggunakan intersect agar lebih jelas perpotongannya. Oke. Kemudian kita membuat persegi BCJI dengan menggunakan poligon. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita sembunyikan lagi tadi yang menggunakan bantuan garis-garis tersebut. Kita sembunyikan saja biar lebih jelas perseginya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut membuat persegi berikutnya. Nah, di sini agak lebih mudah saya membuat lingkaran dulu. Circle with center through point yang melalui pusatnya di A melalui titik B. Kemudian di sini saya membuat garis line yang melalui titik A. Oke. Dan juga memotong lingkaran tersebut. Nah, kemudian di sini saya membuat garis tegak lurus atau garis sejajar juga bisa. Nah, tegak lurusnya ini saya menggunakan perpendicular line yang tegak lurus garis ini dan melewati titik J. Nah, kemudian saya juga akan membuat garis sejajar menggunakan parallel line sejajar garis ini melalui titik B. Nah, kemudian dari garis ini dan juga garis ini akan terbentuk perpotongan, maka kita menggunakan saja intersect agar lebih jelas nanti biar perseginya lebih kelihatan. Nah, kemudian kita buat persegi ABKJ dengan menggunakan poligon sama ya. Oke. Kemudian kita sembunyikan lagi yang tadi garis-garis bantunya agar lebih kelihatan perseginya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita membuat teks. Nah,
Oh, mohon maaf, kita buat dulu titik tengah di persegi tersebut dengan menggunakan midpoint or center. Oke, kita ketik saja perseginya, nanti akan otomatis membentuk titik tengah. Nah, agar lebih mudah, di sini saya akan mengganti ini sebagai persegi A atau titiknya titik A dengan menggunakan klik saja kanan pada titik tersebut, kemudian rename. Di sini kita ganti A. Oke, kemudian ini B. Oke, di sini kita ganti saja C. Oke. Nah, kemudian di sini kita perhatikan, saya perbesar ya. Di sini sisi miringnya itu adalah A2, sisi tegaknya adalah B1 dan sisi alasnya adalah A1. Ini segitiganya diputar ya, jadi saya sebut seperti yang gambar yang tadi saya jelaskan aja agar lebih mudah. Nah, kemudian kita akan membuat atau menghitung apakah benar bahwa jumlah luas kok ini persegi sama dengan persegi luas persegi tersebut. Oke, mari kita buat dengan menggunakan teks. Nah, di sini kita teks, kita klik saja dimanapun tempat agar teks tersebut berada. Saya klik di sini. Nah, di sini kita akan buat dulu sisi B1 nih, sisi yang ini ya, B1. Di sini agar lebih mudah saya samakan aja ya. Di sini saya samakan B1. Kemudian klik Advance, pilih yang ini. Kemudian kita cari B1. Nah, ini kita klik saja. Kemudian oke. Nah, 6,24. Kemudian kita klik lagi karena masih pada teks. Kita klik lagi. Kita akan membuat sisi yang A1 ini. Nah, sisi alasnya kita klik saja. Kita klik A1 sama dengan kita cari di sini A1. Nah, ini. Oke. Kita tata dia, oke. Oke, kemudian kita lanjut lagi membuat sisi A2-nya. Nah, di sini yaitu sisi miringnya A2 sama dengan kita cari A2-nya, A2 yang mana ini dia. Oke. A2-nya sama dengan 7. Oke, setelah didapatkan semuanya, kemudian kita akan hitung kuadratnya, yaitu kita akan membuktikan bahwa B1 kuadrat ditambah A1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Kita tulis dulu di sini. Nah, di sini kita tulis dulu. Ini ya, B1 kuadrat ditambah A1 kuadrat. B1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sama dengan, mohon maaf, B1 dan A1 ya, A1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita akan cari dulu B1 kuadrat, A1 kuadrat, dan juga A2 kuadrat. Bagaimana caranya? Sama dengan menggunakan teks, kita cari ketik saya di sini. B1 kuadrat. Oke, sama dengan kita cari di sini B1. Advance, terus kita cari di sini, terus kita cari B1. Nah, kemudian kita buat kuadrat dengan klik ini, kemudian kita kuadrat. Oke. Nah, ketemu B1 kuadratnya. Kemudian kita buat lagi untuk A1 kuadrat. A1 kuadrat sama, kita cari lagi A1. Oke, kita lupa sama dengannya ya. Sama dengan A1. Kemudian kita klik pangkat 2. Oke. Kemudian kita buat lagi A2. A2 kuadrat sama dengan ini dia A2 kuadrat, kita kuadratkan sama kayak tadi. Nah, 49. Oke, kita tinggal masukkan ke rumus. Apakah benar? Kita teks di sini. Nah, ini kan B1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Nah, B1 kuadrat itu kan 38,93 ditambah A1 kuadrat sama dengan 10,07 sama dengan A2 kuadrat sama dengan 49. Oke. Nah, silakan teman-teman bisa menggunakan kalkulator untuk membuktikan apakah benar.
Nah, oke, seperti ini. Terbukti. Nah, di sini saya akan menggunakan kalkulator untuk membuktikan apakah benar, yaitu 38,93 ditambah 10,07. Nah, benar 49. Jadi, terbukti bahwa segitiga luas persegi tiga tersebut atau luas persegi A dan juga luas persegi B itu sama dengan luas persegi C. Jadi terbukti. Oke. Jadi terbukti bahwa luas persegi yang berwarna biru sama dengan jumlah luas persegi berwarna hijau ditambah dengan luas persegi berwarna kuning. Oke. Cukup sekian yang dapat saya paparkan hari ini. Untuk pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.